Kemudian tidak kita identifikasi masalah itu suara Mbak Lela bukan? Suara background Mbak Lela? Iya, suami saya juga lagi bimbingan. Oh, Assalamualaikum Prof. Jas. Malam, Prof. Malam. Suara saya bisa didengar? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Suara kami bagaimana, Prof? Ya, gue. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan selalu sehat, Prof. Ini ya, kangen ini sama Prof. Jas ini. Semakin nggak banyak luang ini waktunya ini. Iya, banyak Prof. Kerjaan. Aduh, pengennya Maya bertemu langsung ini, cuman ya kondisinya. Iya, enggak apa-apa lah ya, gimana. Iya. Tapi memang harusnya bisa ketemu. Ya paling tidak minimal begini. Kalau hanya tulisan terus itu saya kasihan sama Bu Nika itu enggak paham itu. Iya, pusing, Prof. Aku memang pusing loh, Prof. Kayaknya mau melambaikan bendera putih loh, Prof. Jangan ya, Prof. Semangat. Ya, semangat, jangan putus asa. Ya, Prof. Semangat, Prof. Ya, ini pengalaman ya. Kemarin ikut yang Alfa ya, ngikutin nggak? Saya ikut, Prof. Cuman mungkin Mbak Rian, Prof, yang ngikutin. Saya enggak, Prof. Kemarin masih sibuk swab-swaban. Ya. Itu ya pengalaman itu Alfa itu agak terburu-buru. Sebenarnya saya belum tapi ya. Siap. Cepet-cepet pengen maju, sebenarnya belum. Tapi ya udahlah daripada saya kan waktu itu intinya itu agak didesak gitu loh bicaraannya. Jadi ya semoga lah. Tapi saya minta untuk konsultasi ke pembimbing yang lain gitu. Ternyata pembimbing yang lain juga nggak begitu yang mendesak lah intinya. Kemarin kalau lihat komentarnya pembimbing yang lain itu mendadak dan mendesak sehingga mungkin pemahaman kurang ya masukan dari pembimbing yang lain sehingga terjadi itu. Ya ini pengalaman. Jadi Anda tidak perlu terburu-buru, yang penting lebih matang ya, lebih matang daripada maju gagal begitu kan kasihan ya. Siap, Prof. Kasihan. Siap. Ya. Iya. Baik, sekarang silakan Mas Rian dulu ya. Saya sambil membuka file Mas Rian yang kemarin saya koreksi itu. Ya. Silahkan kalau mau ditanyakan yang mana yang baik, Prof. Yang belum jelas. Ya. Baik. Ya, makasih Prof sebelumnya waktunya dan kesempatannya. Mohon izin Mbak Lila dan Mbak Nike. Kemarin saya sudah dikirimi oleh Prof Jas dan saya coba catat dulu ya Prof ya beberapa hal gitu karena mungkin saya perlu karena untuk bimbingan kan pengalaman baru dengan Prof Jas ini jadi saya masih ada beberapa kata-kata atau istilah teknis yang mungkin saya belum paham betul gitu Prof. Jadi mungkin saya butuh dicerahkan gitu Prof. Yang pertama-tama mungkin dari hal yang paling umum Prof. Karena saya juga mungkin ya dalam proses menuju doktor dan belum tahu bagaimana kualitas studi S3 itu seperti apa gitu terutama dalam pandangan Prof. Karena kemarin ada juga kalimat komentar ini belum belum konseptual teoritis terus nilai menuju filosofisnya belum dan belum sesuai dengan standar S3. Nah, itu saya mohon pencerahannya dulu ini Prof untuk kalimat yang seperti itu kira-kira yang seperti apa yang supaya saya juga ada gambaran gitu Prof. Ya intinya S3 itu kan nanti harus ada temuan ya. Harus ada temuan. Intinya itu. Temuan itu berupa konsep paling enggak. Ya, kalau lebih tingkat sedikit preposisi. Ya. Kalau teori memang agak susah. Ya. Tapi kalau melengkapi teori, kalau istilahnya dalam akademik itu pengembangan teori itu bisa. Jadi ada data baru yang bisa meruntuhkan satu teori tertentu. Meruntuhkan itu ada yang kurang teori itu misalnya. Ya. Nah, misalnya contoh yang paling gampang teori fungsional ya semua kan serba sistemik
ternyata di dalam sistemik itu ada temuan data yang mengatakan bahwa di dalam sistemik itu ada nggak pernah dimunculkan. Nah, berarti bahwa teori agak berhenti ya, berarti teori itu perlu dilengkapi bahwa di dalam sistem itu juga ada perlawanan. Nah itu loh. Tapi perlawanan itu tidak nampak. Nah itu kan melengkapi ya. Ya, Konsep baik. perlawanan itu yang tidak pernah diungkap di dalam teori sistem itu muncul ketika ada penelitian. Misalnya yang seperti itu namanya Ya. pengembangan teori. Jadi teori perlu dilengkapi lagi. Nah, di S3 itu ada temuan kalau tidak bisa ke sana, paling tidak kepada preposisi. Preposisi itu salah satu contohnya, jika bla 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 bla, maka bla 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 bla. Nah, itu preposisi. Siap. Nah, yang lebih rendah lagi adalah konsep. Nah, kalau konsep Anda sudah tahu ya. Jadi seperti di tempat Mas Rian itu gitar Gitar tunggal, Prof. Gitar tunggal itu apa konsep gitar tunggal? Nah, misalnya itu ya konsep itu konsep kalau gitar tunggal itu pengertiannya seperti apa? Sebab setiap orang atau setiap ahli bisa berbeda-beda memahami konsep gitar tunggal itu. Nah, nanti dalam penelitian maksudnya temuannya gitar tunggal dalam konteks tradisi di masyarakat pesisir daerah Lampung itu seperti apa? Nah, itu mungkin berbeda dengan temuan orang lain. Nah, itu satu temuan baru misalnya tuh ya. Jadi makanya mestinya masalah penelitiannya tuh paling tidak menuju pada suatu konsep tertentu, preposisi tertentu atau teori tertentu. Nah, makanya di situ saya komentari punya Mas Rian itu sangat teknis, ini agak susah. Saya belum bisa memprediksi temuan macam apa nanti yang bakal diperoleh gitu loh. Nah itu yang saya koreksi itu. Ya. Makanya saya mencoba saya benahi itu pertanyaan coba mulai dengan mengapa. Nah, ada ya katanya ya. Siap. Ya, gitu. Ya. Itu yang standarnya itu standarnya. Ya, jadi dengan kata lain kalau saya mau bicara di S1 S2 kalau S1 itu latihan penelitian, kalau S2 itu mampu menggunakan teori, kalau S3 itu sudah temuan. Nah, gitu loh. Ya. Temuannya tidak harus teori tapi paling enggak itu tadi konsep kan gitu. Jadi memang S3 itu sudah misalnya soal penggunaan teori sudah di luar itu loh, artinya sudah mampu itu. Kalau menggunakan teori, pemahaman teori dan penggunaan teori belum ya itu berarti kan belum kan gitu. Halo, kok berhenti? Suara saya bisa diterima? Bisa, Prof. Bisa. Mas Rian yang bisa, berhenti. Prof. Bisa, Prof. Kedengaran kok, Prof. Bisa masih ini, Prof. Masih nyambung, Prof. Saya, Prof. Iya, saya juga bersih kok. Iya, baik. Mungkin langsung ke itu ya, Mas Rian. Iya, mungkin mohon izin ke ini, Prof. Perumusan masalah boleh izin menampilkan, Prof. Boleh izin share screen, Prof? Iya. Mungkin ini ya, Prof ya. Kemarin mungkin yang nomor 1 dirubah jadi mengapa ya, Prof. Ya. Itu pertanyaan semua kan bagaimana ya. Kalau bagaimana itu kan jawabannya kan proses ya. Bagaimana itu kan proses jawabannya. Nah, jadi nanti hanya proses ekspresi identitas, proses belum mengarah pada satu temuan ini betul-betul ekspresi identitas belum bisa begitu. Ya, makanya itu saya usulkan itu coba diganti mengapa. Ya, mengapa ya nggak usah pakai esensi nggak apa-apa. Mengapa gitar tunggal sebagai ekspresi identitas masyarakat Lampung? Ya. Dari pertanyaan mengapa itu ada prediksi jawaban. Jawabannya sudah bisa diprediksi ya. Kira-kira akan bicara tentang untuk menjawab mengapa itu bicara tentang sejarahnya jelas. Harus betul. Soal sejarahnya, sejarah kenapa gitar tunggal menjadi ekspresi itu sejarahnya gimana? Kan itu akan dicari. Kemudian nilai-nilai simbolik
apakah gitar tunggal itu memiliki nilai simbol budaya tertentu? Nah, tentu itu akan dicari juga. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga akan mengkaji juga tentang fungsi dan kedudukan gitar tunggal itu dalam masyarakat pesisir. Otomatis akan ke sana jawabannya. Minimal itu jawabannya. Iya, Bro. Jadi suatu pertanyaan penelitian itu kira-kira sudah bisa diterka, diprediksi kira-kira data-data apa yang mau dicari. Nah, data sejarah, ya, data fungsi, ya, terus tadi data tentang nilai-nilai simbol. Nah, kan itu ya. Baik, Itu Prof. yang kemudian tadi yang kalau yang ini yang nomor 2 ya. Nomor 2 itu bagaimana untuk rumusan nomor 2 dan 3 ini, Prof. Apakah perlu diteruskan atau ada perubahan lagi, Prof? Ya. Nah, itu cuma ini saya belum paham. Maksudnya transmisi itu apakah semacam pewarisan itu, ya, iya, atau memiliki makna yang lain, gitu loh. Iya, sebetulnya maksudnya pewarisan, Prof. Cuman mungkin saya dari awal konsisten menggunakan istilah transmisi gitu. Tapi jika memang dibutuhkan perlu diganti pewarisan ya nggak apa-apa. Enggak, justru saya menghindari itu karena saya sudah 2 kali, 3 kali membimbing tentang suatu kesenian termasuk pada pewarisan. Kalau bisa bukan pewarisan, bukan transmisi, apa kayak gitu loh. Menghindari itu karena kajian itu saya sendiri pribadi sudah membimbing 3 dan sudah selesai gitu loh. Tapi apakah itu harus diulang nanti enggak? Penguji yang lain di pasca itu tidak, bimbingannya Pak Jajuli kok mesti ada transmisi, ada pewarisan, mesti begitu. Nah, gitu. Iya. Menghindari itu kira-kira perubahan itu apakah pola apa ya? Penyebarannya, penularannya. Iya, atau bukan dalam pengertian pewarisan, beda ya. Penyebaran dengan pewarisan itu beda. Sosialisasi dengan transkulturasi juga beda. Akulturasi itu juga beda, ada penekanan, gitu loh. Baik, apakah akulturasi seperti kemarin itu ternyata akulturasi itu Pak Narto dalam konteks gereja itu ternyata lebih pada kontekstual lah. Itu kan perlu apa ya, perlu silang ya dipertemukan supaya nanti menemukan konsep yang pas untuk kajian Mas Rian ini ya. Nah, dari pertanyaan nomor 2 itu pun juga sudah saya bisa lihat, apakah ini mau mencari sistem ya, transmisi penarikan ya khas, mungkin itu. Kalau penarikan yang khas mungkin sangat, misalnya pembelajaran tunggal itu di Riau atau di Lampung itu mungkin memiliki khas yang berbeda dengan yang lain di semua pembelajaran gitar itu mungkin. Nah, bisa juga ternyata perubahan pola masyarakat itu berpengaruh terhadap salah satunya kesenian gitar tunggal lah, misalnya kan ya. Apa kemudian kira-kira akan mengkaji juga tentang perkembangan sampai era digital itu bagaimana, itu kira-kira jawabannya nomor 2 itu kira-kira yang akan dicari itu. Nah, siap, Bro. Ya, memang izin ini, Prof, izin berkomentar sedikit, Prof. Ya. Memang kemarin saya banyak dapat literaturnya kan buku-buku dari luar ya, Prof ya. Dan juga ada beberapa ini juga gitu. Ya, saya berkesimpulan gitu bahwa pemahamannya nggak jauh berbeda gitu. Sehingga akhirnya saya menyesuaikan istilah-istilah yang saya gunakan itu menyesuaikan dengan literatur yang saya gunakan juga teorinya gitu supaya nyambung gitu, Prof. Jadi sebetulnya yang istilah-istilah yang saya gunakan dalam proposal ini banyak saya ambil dari jurnal dari ini gitu. Maksudnya saya menyesuaikan, takutnya nanti kan bertentangan ketika saya menggunakan istilah pewarisan tapi istilahnya mungkin itu menggunakan transmisi gitu, Bro. Maksudnya itu ketakutannya. Oh, enggak apa-apa. Ya, Bro. Begini maksud saya tuh, enggak apa kalau Anda menggunakan konsep tertentu, enggak apa-apa, apalagi konsep itu terlahir dari lokal jenius. Bukan kalau transmisi pewarisan itu kan sangat umum, mungkin di sana punya istilah sendiri itu malah lebih bagus gitu loh. Ya. Yang pas untuk masyarakat di sana gitu loh.
Siap. Nah, misalnya kalau Jawa itu pewarisan, pembelajaran, itu misalnya kalau Jawa itu namanya kagunan. Nah, kagunan itu kalau di bahasa Indonesia berguna, padahal bukan itu maksudnya. Kagunan itu adalah pembelajaran yang tidak hanya di dalam suatu formal, tapi juga informal, bahkan kekeluargaan, itu kagunan. Nah, saya kan contoh aja. Ya, Nah, mungkin di Lampung punya istilah sendiri yang tidak sama dengan yang lain, dan substansinya juga tidak sama dengan yang lain. Nah, itu silahkan. Ada sih Prof, satu istilah itu, cuman saya belum nelusuri lebih jauh, cuman dari beberapa informan itu kayak halu-halu badak itu Prof, saya belum tahu itu. Istilah lokal yang muncul juga gitu, cuman itu saya belum berani berkomentar gitu. Memang kalau sedikit boleh cerita tentang ininya Prof, saya kan awalnya kan tadinya karena menemukan sebuah sistem notasi yang saya melihat bahwa pembelajaran gaya penularan dari masyarakat, dari seniman-seniman gitar ini kan istilahnya mereka kayak saling otodidak itu belajarnya, terus juga tidak ada konsep yang pasti, tetapi saya menemukan satu pola di Lampung Selatan, dia salah satu seniman sudah membuat sistem notasi. Nah, itu yang saya akhirnya wah, kok ada seniman yang bisa membuat sistem yang sedemikian rupa gitu, terus dia gunakan yang mungkin kalau dari dibandingkan dengan notasi barat mungkin jauh gitu, tetapi keinginan itu udah ada tuh, ekspresi itu tuh. Nah, itu yang awalnya sebetulnya yang membuat saya jadi tertarik gitu. Kenapa namanya sistem notasi gitu. Dan pada akhirnya juga saya tertarik untuk nyerempet bagaimana pola penyebaran atau pendidikan atau sosialisasinya itu gitu, Prof. Jadi berangkat dari keunikan itu, lalu saya dari kasus itu kemudian saya istilahnya nyerempet ke hal-hal yang sifatnya penularan secara umum juga gitu terkait dengan gitar tunggal ini, Prof. Iya. Ya, kalau sistem notasi itu sudah berlaku di Lampung sana enggak masalah, tapi kalau hanya semacam teman dan mungkin seniman yang lain belum mengakui atau yang menggunakan baru sedikit, agak susah itu. Itu bukan lagi nanti warisan, itu mungkin difusi ya, jadi pengembangan, ke arah pengembangan. Ada di sana itu ada sistem notasi yang unik yang sedang dikembangkan. Nah, itu lain lagi ya. Kalau seperti itu, apakah notasi itu sudah berkembang baik dan bagus di Lampung bagi masyarakat di sana, terutama para seniman sana menggunakan itu semua, ya itu mungkin bisa. Tapi kalau masih sifatnya memperkenalkan, itu belum mengarah pada pewarisan, justru itu masa bagaimana itu dikembangkan. Nah, pertanyaan jadi begitu. Iya. Saya tidak tahu itu apa. Kalau hanya untuk ini, Prof, mungkin kalau untuk pertanyaan itu yang itu memang sudah terjawab ya, Prof, di awal ini saya penelitian lapangan kedua. Tetapi justru malah yang menarik adalah apa yang membuat dia bisa membuat notasi itu, Prof. Justru itu yang pengen saya teliti, Prof. Apakah itu terlalu menyimpang atau bisa dilanjutkan, Prof? Enggak, kalau notasinya malah bagus, saya setuju aja. Cuma persoalannya notasi itu apakah sudah diakui. Nah, paling tidak minimal masyarakat Lampung sebelum kita keluar di luar Lampung. Ya, kalau baru sifatnya itu individu, bahkan hanya sekelas sanggar, itu kan susah. Nah, itu masih banyak penentangan. Artinya belum banyak pengakuan. Kenapa itu diteliti kalau belum banyak pengakuan? Nah, kalau mau meneliti bukan masalah penyebarannya, tapi bagaimana itu dikembangkan menjadi pola yang bisa mapan. Nah, itu mungkin bisa gitu penelitiannya. Iya. Jadi pengennya ke sana sih, Prof, tadinya, Prof. Nah, kalau hanya kalau fokus kepada ininya, Prof, latar belakang kenapa dia membuat notasi itu walaupun istilahnya belum ada masyarakat pendukung, itu masih boleh tidak, Prof? Seperti itu. Itu tadi kembali kepada pertanyaan saya, apakah ciptaan seniman itu sudah diakui atau belum? Kalau hanya merintis, belum. Saya juga bisa merintis. Belum. Nah, ya kalau belum bisa, itu belum pengakuan kan susah itu. Gitu loh. Ya. Artinya semakin susah nanti ke depan. Kecuali kalau itu sudah dikembangkan, bahkan setiap sekolah menggunakan sistem notasi yang diciptakan itulah, itu
artinya sudah ada pengakuan, bisa digunakan oleh di sekolah-sekolah misalnya atau di sanggar-sanggar. Mungkin itu sudah ada sedikit pengakuan. Kalau belum ya susah toh. Mas Prian punya ide langsung mau diteliti orang. Loh, ideku itu sudah diakui orang belum. Baru teman-teman saya mengakui kok sudah diteliti, kan nggak ada nilainya itu. Gitu loh, Iya, karena awalnya begini, Prof. Awalnya pengen meliti latar belakangnya dia, kok bisa orang istilahnya, mohon maaf, seniman lokal kampung gitu, dia membuat satu sistem notasi yang sedemikian rupa gitu. Sementara seniman-seniman lainnya nggak ada yang peduli dengan budaya tulis seperti itu. Jadi saya tertarik awalnya untuk meneliti latar belakangnya dia sih, Prof. Tadinya. Walaupun ya saya juga tahu masyarakat pendukungnya belum ada. Nah, iya. Ya sama, atau dalam keilmuan tuh kalau satu teori itu kan nggak ada yang dukung, ya teori itu kan nggak akan digunakan orang kan, nah gitu loh. Iya. Sama loh dari sisi akademik, cuma ini dari sisi Siap. praktisi ya, nah gitu loh. Kalau mungkin angle-nya ya mungkin selain apa ya, selain gitar tunggal sana yang secara musik ya, dari sisi musikal itu lebih khas gitu ya, lebih khas mungkin. Kalau di sana itu kan daerah apa ya, terbangan itu juga memiliki khas yang tidak dimiliki oleh budaya yang lain lah, itu mungkin. Dan terbangan menjadi satu identitas, namanya apa terserah di sana, mungkin itu bisa. Baik. Saya khawatir begini, nanti kalau terlalu empirik teknis itu jadi jawabannya cuma teknis. Jadi kalau untuk S3 itu nggak ada sumbangan kontribusi teoritik atau konseptualnya gitu loh. Ya. Kira-kira apa usulan Prof? Ya, karena ini bagaimana Prof? Kira-kira Prof? Kira-kira ada ini tidak Prof? Usulan untuk ininya? Kalau saya saya tidak tahu di Lampung. Anda silahkan cari kesenian di Lampung, musik musik di Lampung yang kira-kira menurut perspektifnya Mas Rian itu bahwa itu menjadi satu pola identitas, menjadi salah satu identitas itu bisa. Atau mungkin di sana ada musik yang berkembang bagus, tapi mungkin di luarnya belum terapresiasi dengan baik, misalnya kan. Apa saran itu? Ya. Iya, justru yang seni pesisir ini sih Prof, yang saya awalnya pengen angkat juga sih Prof, karena satu sisi ini berangkatnya dari budaya kacamata konteks musik populer Prof, karena si gitar ini sebetulnya semacam dikultuskan oleh para seniman-seniman gambus gitu Prof. Jadi iya, jadi kalau seni di sana kebanyakan kan di pesisir itu gambus itu Prof sebelumnya. Tetapi yang menarik adalah para seniman gambus ini semacam seperti mengkultuskan adanya gitar untuk menjaga keberlangsungan supaya generasi muda ini mau belajar budaya Lampung terus gitu. Jadi mereka itu semacam ada kesepakatan atau konsensus tidak tertulis untuk ramai-ramai mengkultuskan gitar tunggal sebagai kesenian mereka. Nah, justru itu salah satu aspek menarik juga sih Prof dari penelitian saya yang menurut saya itu menarik juga gitu Prof dari seni pesisir ini. Jadi pengen mengangkat bagaimana proses perkembangannya dari sebelum era digital, terus juga bagaimana para seniman itu merespon perubahan era digital, adakah beberapa seniman yang menyesuaikan begitu, dan juga jaringan Prof kayaknya ya. Halo, baru Prof? Muncul lagi. Iya, tadi. Halo Prof? Ya. Hilang ya? Hilang. Iya. Iya, sekarang udah Prof. Izin melanjutkan Prof. Jadi selain dari sistem notasi itu, saya melihat ada hal unik dalam rencana penelitian saya itu dari sisi itunya Prof. Jadi gitar sebagai produk yang dikultuskan oleh seniman-seniman lokal, khususnya gambus pada saat itu, seniman senior, yang mereka ingin semacam mempertahankan budaya kesenian pesisir sih sebetulnya gitu. Ya. Jadi itu salah satu hal yang ingin saya juga, selain yang notasi itu, Prof. Ya itu malah bagus itu. Saya kira itu karena ada unsur pengkultusan ya. Jadi, iya, semacam ada pengkultusan. Kalau ada pengkultusan,
berarti menurut dugaan saya ada sesuatu yang bernilai di situ karena dikultuskan. Betul, Kesan. betul. Nah, itu kan itu malah bisa itu, artinya ada unsur pengkultusan berarti ada sesuatu yang nilai tertentu yang tersimpan di situ, ya itu yang perlu digali kenapa dikultuskan. Nah, Oh, berarti mengapa harus berarti bisa jadi rumusan masalah ketiga itu, Prof ya? Ya, iya bisa mengapa itu dikultuskan? Nah, adakah nilai tertentu sehingga membuat sesuatu menjadi dikultuskan? Terus kemudian sebenarnya pengkultusan itu memiliki kepentingan apa? Misalnya apakah kepentingan agama atau kepentingan politik atau kepentingan saya nggak tahu kan gitu. Sejauh ini sih ekonomi sih, Prof. Bisa. Iya, sejauh ini sih ekonomi, sejauh yang terbaca gitu. Cuman mungkin ada yang lain. Nah, makanya itu loh yang saya garis bawahi, masih pengkultusan itu masa namanya sampai dikultuskan. Jadi ada sesuatu yang bernilai kan di situ. Nah, itu yang perlu dicari. Nah, itu bisa malah daripada tadi gitu loh. Karena itu pengkultuskan itu tidak hanya kelompok-kelompok, tapi banyak kelompok, besar kelompoknya kan kalau dikultuskan gitu loh. Ya, banyak pengikutnya, banyak pendukungnya kan gitu loh, sampai dikultuskan. Lalu ya Prof, satu lagi Prof, ada apa namanya semacam fenomena yang saya tangkap sejauh ini Prof berdasarkan turun lapangan saya sebelumnya. Jadi ada semacam beberapa informan saya itu sekitar ada 20 orang Prof. Seniman itu sekitar ada 10. Itu dari mulai seniman senior yang kelahiran tahun 60 sampai 70 gitu Prof. Nah, itu rata-rata mereka itu polanya belajar secara otodidak, terus saling tidak mau saling mengakui bahwa mereka pernah belajar sama ini gitu loh, sama ini. Jadi ada semacam keinginan untuk superior, bahwa dirinya lah yang paling lebih dulu menemukan teknik ini begitu kan, sehingga tidak ada pola yang pasti begitu loh untuk semacam mengajarkan atau menularkan gitar itu gitu. Itu juga yang rencana saya pengen tulis juga sih Prof di dalam pembahasan nanti gitu loh, salah satu sisi menariknya. Ya gitu, itu kalau itu ya justru itu malah menggambar perkembangan itu sendiri, karena masing-masing seniman punya, nggak mau mengakui itu justru kelemahan itu kan di situ masih ada persaingan ya. Betul. Macam-macam. Nah, ada persaingan. Nah, itu kan polemik itu. Polemik. Ya sekarang yang mau diangkat yang mana? Pengennya sih yang tayang barusan itu, Prof. Jadi lebih kepada perubahan pola transmisi. Mungkin sejauh ini saya menggunakan bahasa transmisi dulu ya, Prof ya. Jadi dari perubahan dari seniman gambus itu, kemudian juga dia bertransformasi menjadi seniman gitar begitu. Jadi ada semacam usaha untuk mempertahankan budaya lokal pesisir atau musik pesisir supaya bisa terus diterima oleh generasi muda, karena sekarang justru yang lebih terkenal itu gitarnya, Bro. Walaupun sebetulnya awalnya si para seniman ini pemain gambus semua sebetulnya, tetapi semuanya beramai-ramai bertransformasi hijrah untuk semacam belajar gitar gitu. Justru yang lebih populer malah gitarnya sekarang, Bro. Kalau dari pesisir, Bro. Iya. Jadi mungkin aspek itunya. Iya. Ya mungkin kalau gitarnya itu sudah memasyarakat ya, bahkan mengalahkan gambus ya, yang tadinya itu menjadi kesenian khas di sana, kemudian perkembangan itu lebih pada ke gitar. Nah, gitar itu dalam bentuk apa musiknya? Apakah gitar tunggal atau seperti apa repertoarnya? Pertunjukannya seperti apa? Pertunjukannya sama sih, Prof, dengan sebelumnya gitu. Cuman yang berbeda adalah gaya penularannya ini dan cara mengkampanyekannya lah mungkin ya. Jadi dia semacam ada menggait para pemangku kebijakan, terus dibuatkan ada semacam festivalnya setiap tahun gitu, sehingga para seniman-seniman ini terus gitu ikut. Ditambah lagi perkembangan tadi kalau saya singgung perkembangannya di era sebelum dan setelah digital itu, terutama generasi muda sekarang banyak yang lebih fokus menggunakan kanal-kanal seperti YouTube begitu untuk memasarkan atau mempromosikan gitar itu. Dan malah yang menarik, seniman-seniman seniornya juga ikut terbawa begitu untuk beramai-ramai bertransformasi hijrah menggunakan media platform itu untuk
ya ada yang bikin lagu, ada yang mengajarkan tutorialnya, ada macam-macam gitu, Prof. Seperti itu ininya. Itu Kondisinya gitarnya tetap gitar tunggal bentuknya. sama, Prof. Bisa Gitar kelompok tunggal. enggak? Tidak. Jadi Bisa enggak? kalau kelompok bisa, Prof. Bisa. Jadi istilah gitar tunggal itu kan awalnya kan untuk kayak organ tunggal, kesenian tunggal. Tapi Ya, kemudian ya. dalam perkembangannya dia ada yang gitarnya 2, vokalnya 1 gitu. Jadi judul gitar tunggal itu tidak lagi tunggal seperti awalnya, tetapi dia sudah bisa sudah bisa berkembangkan dengan vokalnya 2 gitu. Tetapi kalau untuk dengan keyboard dengan lain belum, hanya masih seputar sebatas gitar dan vokal saja. Enggak, ini gambarannya ya, gambar coba ini kira-kira bisa diidentikan enggak? Ya tidak sama persis. Seperti kendang rampak Jawa Barat. Kendang rampak Jawa Barat. Kendang itu kalau hanya tunggal itu kurang menarik, tapi sekarang menjadi menarik karena rampak dilakukan oleh banyak orang sehingga menjadi tontonan atau repertoar tersendiri, memiliki ciri khas tersendiri. Lah, kayak gitu apakah kira-kira seperti itu gitu loh. Ada, Bro. Ada salah satu fenomena seperti itu ada. Dan iya itu sedang saya kumpulkan juga fakta-fakta itu, semacam seperti perkembangannya seperti kalau sekarang di kota itu sudah banyak dikembangkan dia menggunakan rekaman dicampur dengan rekaman-rekaman -1 seperti itu. Ada juga yang dia vokalnya jadi 2, ada juga dia kan awalnya kan gitar tunggal itu kan sendiri main gitar sambil nyanyi, Prof. Jadi istilah gitar tunggal itu definisinya untuk di Lampung itu adalah dia main gitar sambil nyanyi, sambil vokal begitu. Tetapi kemudian si vokalnya itu kadang-kadang ada pemain gitar yang bisa main gitar doang, tapi suaranya nggak bagus-bagus banget gitu. Akhirnya dia menggunakan jasa pemain penyanyi begitu. Begitupun juga penyanyi dia nggak bisa main gitar, kemudian menggunakan jasa pemain gitar untuk sehingga jadi satu kesenian yang utuh gitu. Seperti itu, Prof. Paling kalau perkembangannya mungkin dari segi hal lainnya selain dari bentuk pertunjukannya. Misalnya begini, kalau mungkin saya nggak begitu detail soal kita, mungkin organ tunggal. Misalnya kalau tadi katanya kita hampir seperti hanya organ tunggal. Nah, mungkin organ tunggal contoh misalnya, organ tunggal suatu fenomena digital yang sedang memasuki pasaran, terutama untuk pencarian nilai-nilai ekonomi misalnya. Sekarang tuh di hajatan-hajatan banyak menggunakan organ tunggal. Nah, apakah kira-kira seperti itu kalau di gitar di tempat? Ya. Nah. Ada fenomena seperti itu juga, Prof, di situ. Kalau fenomena seperti itu jangan transmisi. Artinya itu justru larinya ke pengembangan ekonomi, ke kerakyatan misalnya kan gitu. Jadi memang dia mengembangkan kita itu dalam rangka untuk pengembangan ekonomi, pengekonomian itu bisa dalam rangka untuk memperoleh pendapatan, ya. Bisa juga mungkin memiliki fungsi sosial yang lain dengan cara itu. Nah, gampangnya itu barang, tapi pakai gitar kan gitu kan. Nah, berarti kan ada nilai ekonominya itu. Larinya ke sana malah. Kalau itu sudah menjadi populer loh ya di sana. Seperti di Jawa, organ tunggal itu beberapa waktu lalu jadi populer. Orang tidak perlu menanggap semua instrumen musik, cukup organ tunggal aja sudah ramai kan gitu. Nah, itu fenomena baru kan. Nah, kenapa yang mungkin ke sana mungkin agak relevan gitu loh. Ya. Baik. Artinya itu nanti kalau secara konseptual itu bisa diidentikan pernah ada organ tunggal menjadi populer karena untuk ini. Ini juga sedang terjadi di Lampung dengan gitar misalnya kan gitu. Iya, justru malah nanti teorinya bukan teori musik tradisi, banyaknya malah teori musik populer ini, Prof. Saya gunakan sebagai. Iya memang populer itu. Siap, itu Prof. kesenian pop art ya. Pop art. Iya. Lalu untuk teori yang kemarin Prof coba tawarkan, apakah itu bisa tetap disandingkan dengan teori-teori seperti musik populer dan musikologi gitu, Prof, untuk yang seperti teori simbol begitu, Prof, dan identitas. Nah itu karena berasal dari Lampung ya, menjadi khas tentu harus ada apakah itu menjadi ciri khas gitar Lampung semacam itu ada enggak gitu loh. Kalau itu memang gitar Lampung itu memiliki khas berbeda dengan yang gitar yang lain di luar Lampung, itu harus menggunakan teori identitas dan simbolik otomatis kan gitu loh.
untuk menguatkan Bapak itu hanya ada di Lampung misalnya kan. Saya Kalau masih itu tidak, masih ragu sih Prof sebetulnya untuk masalah yang itu. Makanya saya mungkin lebih fokus kepada tadi yang istilah pengkultusan tadi dan musik Ya. populer itu mungkin Prof. ya itu aja, pengkultusan itu aja. Kalau saya Iya, cenderung dari obrolan ini saya cenderung kepada pengkultusan siap daripada Prof. ke popnya ya. Iya, Pengkultusannya tentu di situ banyak nilai yang perlu digali, yang mungkin terselubung, yang memang mungkin diselubungkan juga bisa. siap. Itu mungkin bisa digali itu. Hmm. Kalau itu jelas, pengkultusan itu jelas ada menggunakan teori simbol, jelas ya, simbol identitas, dan mungkin ada teori kekuasaan itu, ada Oke. teori kekuasaan. Nah, kekuasaan tidak berarti dalam konteks politik loh, tapi Iya, bisa juga iya. kekuasaan muncul dalam budaya loh, ya, dalam budaya, dalam kesenian, dalam ekonomi bisa kekuasaan itu. Berarti semacam fungsional juga ya Prof ya? Ya, selama itu fungsional, kekuasaan itu terlegitimasi ya. Baik. Sebagai contoh Rhoma Irama. Nah, Rhoma Irama itu legitimasi penyanyi dangdut. Nah, dia punya kekuasaan, mesti kalau dikomentari Rhoma Irama, semua dangdut itu yang kira-kira jelek itu akan takut kan. Nah, Ya. tapi kalau Pak Rhoma Irama, wah bagus pengembangannya, lah itu kan mendapat legitimasi masyarakat dangdut se-Indonesia kan. Nah, Ya. itu nama kuasa. Jadi Rhoma Irama itu punya kekuasaan dalam bidang seni dangdut. Dia pionir, ya. Siap. Perintis, ya, macam itu. Itu namanya kekuasaan, di balik itu ada kekuasaan sebenarnya dimiliki oleh Rhoma. Ya. Kebetulan ada juga di Lampung itu Prof. Ada beberapa seniman yang memang sama kuatnya seperti Rhoma gitu Prof. Itu juga menarik juga mungkin Prof ya. Nah, iya, ya itu pengkultusan itu, dan pengkultusan itu akan terlegitimasi, absah begitu apabila yang ngomong orang yang punya pengaruh di situ. Nah, seperti tadi saya contohkan Rhoma. Nah, siap. Kebetulan memang betul Prof. Makanya karena waktu misalnya contoh itu kasus untuk ketika Inul pertama kali goyang itu, Rhoma nggak suka, itu betul-betul nangis itu karena apa? Itu akan berpengaruh terhadap popularitasnya dia. Iya. Ketika ada kebijakan saling pemaafan itu hanya sekedar action itu tuh, jadi kalau suaranya bagus lah, Inul kan jadi melejit lagi. Iya. Karena ada legitimasi dari Rhoma kan gitu. Siap. Maksudnya firman siap, itu. Prof. Ya nanti dirumuskan lagi coba itu. Berarti nanti kalau yang bagaimana, kebetulan saya udah nyicil untuk yang notasi itu Prof. Apakah tetap bisa digunakan Prof, dimasukkan ke dalam rumusan masalah satu? Enggak, itu bukan rumusan masalah. Nanti itu jawaban dari satu masalah tertentu yang menyangkut juga ternyata pengkultusan itu tidak sekedar musiknya, tapi didukung oleh notasi, didukung oleh ahlinya. Nah, itu kan menguatkan pengkultusan itu kan. Itu hanya sebagai data untuk penguatan kalau notasi itu. Oh, baik. Berarti nanti tinggal disesuaikan ya Prof ya. Karena awalnya kan saya menuju ke sana, jadi sudah nyicil jawabannya gitu Prof. Tapi setelah obrolan malam ini kan jadi makin tercerahkan ini, jadi menemukan ini baru gitu, arah baru gitu Prof. Itu tidak membuang, cuma itu bukan lagi pokok, tapi hanya pendukung itu nanti. Baik, notasi itu. Siap Prof. Pendukung untuk suatu kultus tertentu. Ya. Orang ibaratnya begini dalam konteks politik itu. Orang punya kekuasaan, itu ada pendukungnya, ada pengikutnya, ada pelengkapan yang lain yang mendukung legitimasi itu. Ya. Mega itu nggak punya apa-apa kalau dia nggak punya partai. Mega itu salah satu nggak punya partai. Mega itu nggak ada apa-apa kalau dia bukan anaknya Soekarno II. Iya. Ya. Nah, Mega itu nggak akan apa-apa ketika dia betul-betul terpuruk di dalam Orde Baru, sehingga semua merasa kasihan, sehingga Mega itu menjadi baik kan. Nah itu adalah pelengkap kultus. Itu salah satunya kalau dalam fenomena Anda itu notasi itu pelengkap kultus. Siap Prof. Nah, sekarang udah jadi ini Prof, lebih terarah ini sekarang. Ya. Baik, makasih Prof. Ini silakan, mungkin bisa dilanjut sama teman-teman yang lain. Ya, ini Mbak Nike dulu ya. Nike. Ya Prof, Bu Nike dulu. Ya, Prof.
Saya bukannya dulu ya Mbak Nike. Sudah ya, sekarang Ya, belum saya revisi, Prof. Masih saya cari bahan-bahannya dulu. suaranya agak ya apa enggak jelas begitu Kayak jelas. apa? Pak, suaranya putus-putus. Iya, jaringan, Prof. Tadi saya juga dengarnya putus-putus. Lagi hujan, Prof, di sana. Oh ya. Iya, Ya. badannya lagi nggak baik, Prof. Nah ini juga ya ini oh iya gangguan ya, saya juga mendengar itu ya. Sudah ada catatannya ya, Iya, Mbak Ning? sudah, Prof. Enggak, sebelum saya mulai mungkin Anda yang perlu ditanyakan dulu yang mana gitu loh. Nanti kalau bisa merembet ke yang lain ya. Ini Iya, sudah agak agak mengarah ke konsep apa? Makanya itu judulnya kan saya usulkan manajemen tari Yipin pecah 12 ya. Titik 2 mungkin anak judulnya sebuah strategi budaya. Nah, jadi manajemen ini nanti janjinya adalah manajemen tari ya, dalam rangka strategi budaya kalau saya memahami itu, dan penanaman nilai-nilai karakter itu. Nah ini dari judul aja sudah menunjukkan bahwa itu akan ada sumbangan konseptual itu ya dari judul. Nah, sekarang masalahnya ya. Iya, Prof. Ini sebenarnya ini kan pertanyaan pertama, mengapa perjuangan Yipin difungsikan sebagai penanaman? Ya. Ya. Itu kan dari situ sudah bisa diprediksi kira-kira dari pertanyaan itu nanti akan dijawab melalui bentuk, fungsi, struktur, penyajian, nilai-nilai karakter ya yang ada di dalam tari Yipin itu ya. Yapin maksudnya kan itu. Nah, ini maksud saya pertanyaan itu sudah mengarah pada berbagai data yang harus dicari ya. Seperti data tentang bentuk, fungsi, struktur penyajian, nilai karakter, dan mungkin juga sejarah, otomatis sejarah itu ya. Nah, itu. Nah, ini Prof, kalau untuk rumusan masalah yang pertama itu insya Allah udah saya cari data-datanya. Cuman sekarang itu yang saya ragukan itu pada rumusan masalah yang kedua. Ya. Nah, ini kan pola manajemen sini kan, Prof. Apakah di sini manajemennya saya perlu memfokuskan untuk melihat manajemen salah satu organisasi atau sebuah komunitas seni, sanggar, atau saya langsung ke dinas pariwisatanya seperti itu, Prof? Apakah harus dikerucutkan seperti itu atau bagaimana, Prof? Ya, ini memang sedikit agak bermasalah. Saya mau menanyakan itu nanti lokasinya apakah lokasi di sanggar atau lokasi di penanganan pemerintah, itu saya juga baru berpikir itu ya. Nah, kira-kira pola manajemen Yipin ini yang menggerakkan di sana siapa gitu loh. Apakah dari pemerintah atau justru dari sanggar-sanggar? Nah, gitu. Pemerintah, atau dari dinasnya, pemerintahnya, Prof. Kalau sanggar sih mereka hanya sebagai untuk mengembangkan sebuah tarian itu sendiri. Tapi kalau yang untuk strategi budayanya kebanyakan itu dari dinasnya itu sendiri. Mereka sering melakukan sebuah event-event yang selalu membawakan mengenai tari Zapin, tradisi banyak tari Zapin, pecah 12 termasuk tradisinya. Ya berarti pertama kalau bagaimana pola manajemen ini
pola manajemen tari Yapin itu mesti Anda bicara soal siapa yang paling berwenang mengelola tari Yapin. Kalau itu pemerintah, ya berarti fokus manajemennya adalah penanganan pemerintah terhadap tari Yapin itu bagaimana selama ini, ya strateginya semacam apa, terus hasilnya yang sudah dicapai semacam apa, kelemahannya di mana, ya kemudian ada bagaimana nanti apa yang pola manajemen yang dilakukan oleh pemerintah itu dapat menjadi suatu strategi budaya di Pekanbaru ya. Budaya Pekanbaru itu juga mestinya harus diuraikan apakah ini budayanya seperti apa. Apa ini termasuk pesisir atau budaya apa? Kepulauan. Nah, mungkin di pulau itu punya nilai sendiri. Anda harus membahas tentang budaya kepulauan itu seperti apa. Misalnya kalau tadi ada budaya pesisir. Pesisir itu memiliki ciri khas orangnya itu ceplas-ceplos bicara apa adanya, lugas, memiliki sikap yang agak kasar karena bersifat tanpa pertimbangan dan penting komunikatif. Nah, itu salah satu ciri-ciri pola budaya komunikasi masyarakat pesisir. Nah, kira-kira pola komunikasi masyarakat pulau itu seperti apa? Itu harus Anda harus temukan dulu, karena itu akan berpengaruh terhadap bentuk Yapinnya. Misalnya, ya, misalnya pola kepulauan itu selalu menjaga toleransi walaupun berasal dari berbagai daerah, tapi selalu menghargai misalnya ini misalnya toleransi. Ya. Itu akan terlihat bahwa pola-pola manajemen yang dikembangkan dalam tari Yapin itu akan banyak mengambil pola-pola yang sistemik, ya, pola-pola yang tidak kurang dinamis, mungkin bisa juga monoton, ya bisa juga karena masyarakatnya memang masyarakat yang secara selalu menjaga toleransi, ya. Dan tari Jawa itu kan sangat toleransi sehingga malah membosankan. Ya tidak apa-apa, itu bagian ekspresi budaya. Ya, pelan berdasarkan apakah nanti Yapin di sana itu beda dengan Yapin di yang lain, ciri khasnya apa di itu. Ternyata ciri khas itu terbentuk oleh pola budaya masyarakatnya. Ini belum tadi di latar belakangnya kan belum mengarah ke sana, ya, pola budayanya, ya. Kemudian manajemennya juga. Nah, kebetulan ini Prof, tari Zapin ini bukan berasal dari Pekanbarunya, tapi berasal dari salah satu kabupaten dari Pekanbaru. Makanya saya tidak membahas secara rinci bagaimana asal dari daerah dari tari Zapin ini, gitu. Kenapa saya milih di kota Pekanbaru? Karena memang tari Zapin ini sangat berkembang di kota Pekanbaru, karena sudah banyak menjadikan sebagai media pembelajaran baik itu informal atau formalnya, Prof. Makanya saya tidak membahas mengenai secara rinci kebudayaan asal dari Zapin tersebut, Prof. Nah, itu juga fenomena yang menarik, justru tari Yapin itu tidak berasal dari Pekanbaru, tapi justru berkembang di Pekanbaru. Ada apa? Nah, itu yang perlu dicari. Ada apa? Nah, itu fenomena menarik juga. Gitu. Dimasalahkan ada apa sebenarnya? Apakah ini terkait dengan pola manajemen? Apakah itu terkait dengan yang lain? Ya, Anda yang di sana mungkin lebih tahu kira-kira fenomenanya lebih ke arah kemana, itu bisa. Ya. Tapi yang jelas ini kalau saya lihat dari Dudono dan masalahnya, memang Mbak Nika itu harus menggunakan teori manajemen nih, dan lebih penuh luas nih. Ya, ini belum masih teori manajemen yang menurut saya ini, Prof. Nah, iya, manajemen itu kan banyak, nanti di antara banyak itu mana yang paling relevan untuk penelitian ini, gitu loh. Apa boleh saya tambahkan manajemen strategi itu ya, Prof? Konsep dari manajemen strategi. Ya, strategi budaya ada kan itu? Iya, ada, Prof. Ya, kalau Panpursen itu juga strategi budaya. Tapi itu kan itu sangat filosofis dan ontologis banget, ya, agak berat itu, ya. Pemahamannya harus itu sangat abstrak namanya yang Panpursen itu. Itu strategi budaya juga itu, ya.
Sebentar, ini. Nah, ini kan itu saya beri ya, di kerangka berpikir itu saya beri alternatif ya. Itu sebenarnya ya, Prof, sederhana. saya agak bingung buat kerangka berpikir, Prof. Dan Nah, alhamdulillah Prof membantu. Itu gini, itu silakan lihat tali Ibn pecah 12, terus bentuk fungsi identitas budaya. Ya. Kalau membahas bentuk dan fungsi berarti menggunakan teori bentuk dan teori fungsi. Teman, ketika membahas identitas budaya, ya, teorinya adalah identitas dan teori simbolik gitu. Ya, suatu identitas itu karena dikuatkan oleh simbol-simbol yang mendukung sehingga mewujudkan suatu identitas. Kemudian ketika bentuk itu ke arah penilaian nilai karakter itu menggunakan teori strategi budaya. Nah, karena teori strategi budaya itu juga banyak, mana yang paling pas? Silahkan dicari ya, untuk ini. Ya. Ini kelihatannya sederhana, tapi pembahasannya jadi rumit. Ya, itu loh. Ya, polanya sederhana, pola kerangka berpikirnya. Tapi ini di dalam landasan teori paling tidak Mbak Nika harus membahas tentang teori bentuk, teori fungsi, ya, kemudian identitas budaya, teori identitas dan teori simbolik, ya, kemudian teori strategi budaya, dan konsep tentang nilai karakter. Nah, nilai karakter yang mana nanti? Kan kalau menurut Diknas itu ada 18 atau berapa itu. Apakah itu atau nilai karakter seperti apa yang dimaksud? Ini harus jelas konsepnya. Ya, berhenti. Halo? Ya, tegang, Prof. Sinyalnya mungkin, Prof. Iya, jaringannya hilang lagi sepertinya. Lagi hujan di Riau, katanya Prof. Oh iya. Ya. Mbak Lela di mana? Bukan di Riau? Enggak, saya di rumah orang tua, Mas Rian, di Padang. Oh, beda ya? Itu masuk lagi. Join lagi. Iya. Nah, tapi di Padang, Mbak Nika itu di Padang ya? Mbak Nika sekarang di Riau, aslinya Padang juga, Prof. Iya. Mbak Nika itu kakak kelas saya dulu, Prof, waktu S1. Oh, iya. Kampungnya, kata Prof, kampung Mbak Nika di Padang juga, kata Prof. Nah, ini sebenarnya kalau Nika tugasnya di mana? Di Riau, Prof, sama. Kami dari kampus yang sama. Universitas Islam Riau, Prof. Oh, itu. Cuma saya musik, Mbak Nike jurusan tari. Tari, oh iya. Iya. Riau itu kepulauan Riau ya? Ada 2 atau Riau itu? Ada 2, Prof. Ya. Kalau kita yang di Kota Pekanbarunya. Oh, Pekanbaru. Oke, ya. Itu ya, jadi Mbak Nika ini kalau mau manajemen, teori manajemennya harus kuat ini. Ya, dan manajemen itu nanti di antara teori manajemen itu mana yang paling pas untuk masalah penelitiannya ini. Ya, saya nggak bisa memberikan advice ya soalnya karena sangat kaya manajemen itu. Ya, apakah nanti dekat manajemen produksi, apa dekat manajemen pemasaran atau manajemen keuangan misalnya kan gitu ya. Manajemen kan sangat kompleks ya. Nah ini untuk ini apakah manajemen apa budaya, kalau ada enggak manajemen budaya itu enggak tahu. Ya itu harus banyak literatur ya. Bukunya Prof. Jajulid juga ada tentang manajemen seni itu kalau nggak salah. Ya, ya kalau itu kan manajemen seni ya, manajemen seni. Juga ada manajemen pertunjukan misalnya. Iya, cuma itu saya belum perkembangan sekarang, mestinya itu kan banyak studinya di studi formal ya, contoh-contohnya. Mestinya sekarang manajemen itu sudah mengarah pada hal yang bersifat
non formal, artinya justru di pedesaan, di perkotaan yang sifatnya wira swasta itu belum sempat saya kaji itu. Ya. Itu bisa digunakan itu, ya. Mana nanti dipadulah antara teori grand teori manajemen dengan teori seni pertunjukan itu gimana gitu. Adakah korelasi yang pas itu? Nah, itu nanti diolah sendiri. Itu ya. Ada lagi, Mbak Nika? Terima kasih Ya, Prof. makasih. Oke, sebelum ke Mbak Laila, ini seperti Mas Rian sudah saya beri contoh itu, ini bisa untuk yang awal paragraf latar belakang pertama itu kan ada tulisan ya itu. Ya, Di bagian itu. Jadi begini, tulis di bagian awal paragraf itu berkaitan dengan topik dan tujuan penelitian. Jangan mengurai yang lain dulu, ya. Baik, Prof. Supaya nanti pembaca itu kelihatan kalau Anda mengurai paragraf kedua ini nggak berhubungan, berarti itu Nggak nyambung ya, Prof ya? Nyambung. Coba Siap. usahakan kalau menulis itu di paragraf pertama latar belakang masalah itu berkaitan dengan topik masalah atau tujuan. Nah, Oke. Misalnya kata-kata ini, misalnya bahwa rencana penelitian ini dimotivasi oleh pentingnya suatu pengelolaan seni pertunjukan di daerah Riau, terutama pada tari Yapin, ya, supaya tari Yapin dapat berkembang, perlu ada manajemen yang strategis, tidak hanya mengembangkan tari Yapin, tapi juga bisa mengembangkan budaya Riau lah. Dari situ paragraf pertama itu aja, oh iya, penelitian ini mau begitu. Terus Riau adalah suatu kepulauan memiliki kesenian lah pengembangan gitu. Tapi fokus awalnya itu di paragraf pertama dulu. Baik. Jadi begitu orang membaca itu, oh tulisannya arah ini. Kemudian nanti pendukung paragraf pertama kan didukung oleh referensi yang lain, dibutuhkan informasi yang lain. Seperti tadi contohnya setelah ada statement pertama, oh Riau merupakan kepulauan yang kaya kesenian, misalnya begitu. Ada di sana pengayaan itu menjadi ada persaingan antar kesenian, sehingga manajemen sangat dibutuhkan. Nah, misalnya kan gitu. Nah, itu kan secara nggak langsung bahwa di dalam paragraf pertama, kedua itu sudah bicara soal mengapa itu diteliti, mengapa penting diteliti. Nah, itu sudah secara tidak langsung sudah menjawab itu gitu loh. Nah, maksud saya itu. Nah, setelah itu baru Anda Yapin itu seperti apa perkembangan baru itu. Nah, terus selama ini bagaimana perkembangannya, selama ini bagaimana penanganannya, kemudian juga bahwa bagaimana dukungan masyarakatnya. Nah, itu baru mengurai ke sana pengembangan. Jadi statement awal itu dikembangkan, didukung oleh berbagai wacana-wacana atau fenomena yang mendukung dari mengapa itu diteliti. Ya, apalagi jangan bicara soal kebudayaan. Wah, ada yang bicara kebudayaan adalah kejauhan ya, Prof. Kejauhan ya. Kejauhan. Nah, gitu. Siap. Ya, itu kira-kira yang perlu saya garis bawahi ya. Siap, Prof. Mbak Laila ya. Ya, Prof. Ini baru saya buka. Saya udah lama soalnya itu. Iya, 1 bulan, Prof. Ya, ini ekspresi kesenian gambus ya. Iya. Nah, ini judul di Kota Pekanbaru. Pengembangan kajian perlu dikonservasi. Oh iya. Ini di upaya pewarisannya ya, Prof. Kemarin itu saya mau nanya itu kan Prof garis bawahi. Apakah semua judul atau di upaya pewarisannya gitu, Prof. Tapi tiba-tiba saya udah sakit, jadi belum sempat ngubungin Prof. Itu yang pengen saya tanyakan sih, karena Prof menggaris bawahnya kan di upaya pewarisannya ya kemarin. Itu gimana, Prof? Tadi karena udah nyimak punya Mas Rian, jadi saya udah sedikit tahu. Enggak, saya sekarang ingin menghindar pewarisan ya. Iya, karena pendidikan saya udah 3 itu udah pewarisan semua. Nanti pengurus yang lain kok anggur bimbingannya Pak Jazuli kok pewarisan. Nah, semua pewarisan gitu ya, Prof. Iya, Pak. Udah ganti yang topik yang lain yang mungkin
Mbak Laila lebih dekat apa selain itu. Jadi meskipun kita itu di program pendidikan, ya, pendidikan itu kan tidak harus bahwa itu mencerminkan pendidikan, tapi implikasi dari hasil penelitian itu bisa mendukung pendidikan, itu bisa. Ya, jadi tidak harus ada judulnya berkaitan dengan pendidikan pembelajaran, tidak harus kalau saya begitu. Tapi hasil penelitian ini nanti bisa dimanfaatkan untuk pendidikan seni atau untuk yang lain misalnya kan boleh sebenarnya. Ya, itu yang ingin saya tekankan ya. Nah ini prediksi gambus bukan baru refleksi berbasis, nggak usah pakai berbasis edukatif. Nah nanti ini edukatif itu nanti terjawab di dalam masalah saja. Oh gitu ya, Prof. Yang namanya refleksi itu refleksi estetis, ya, refleksi estetis dan refleksi estetis refleksi nilai-nilai estetis itu, nilai-nilai estetis itu juga kalau kita mengkaji dalam estetika itu juga ada nilai pendidikan sebenarnya di situ. Tinggal kita menjelaskan saja. Kalau hanya bicara soal estetika ya keindahan saja, tapi di dalam keindahan punya makna yang bisa diberikan kepada dunia pendidikan, boleh begitu. Nah, itu jadi tidak harus pendidikannya gitu loh. Ya. Di judulnya pendidikannya itu tidak harus ditonjolkan gitu ya, Prof. Ya, maksudnya gitu, Prof. maksud saya gitu. Ya. Tapi nanti implikasi dari penelitiannya ada unsur-unsur pendidikan gitu ya, Prof. Ya. Terus ini dari belakang nih saya bukanya. Jadi ada yang jadi yang namanya kerangka berpikir itu mestinya uraian-uraiannya sudah teruraikan di dalam landasan teori dan kajian pustaka loh ya. Tadi ya ada yang belum tahu muncul di kerangka pikir aneh tuh ya. Iya, ini kan Prof tanya yang ini ya, Prof. Maaf, Prof, yang teori nilai-nilai edukatif ya. Belum ada di landasan teori ini ya, catatan dari Prof ya. Ya. Itu ada, Prof, di landasan teori saya. Ya, kemudian tolong dirumuskan. Kalau hanya mengutip aja ya, posisi peneliti di mana? Jadi kalau Anda mengutip nilai-nilai misalnya pendidikan menurut ini bla 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 bla, indikasinya ini itu kan menurut orang lain lah. Di dalam penelitian ini mana nanti yang mau digunakan? Artinya mau dijabarkan lagi, Prof. Iya, enggak, artinya nanti di dalam setiap akhir konsep itu ada rumusan dari calon peneliti. Rumusannya apa? Misalnya nilai-nilai edukatif itu teori gini. Nah, sekarang yang dipahami oleh peneliti teori nilai-nilai edukatif seperti apa? Itu dirumuskan di akhir uraian. Ya, itu semua gitu. Ketika kita membahas identitas, maksudnya identitas itu begini, ciri-cirinya begini. Setelah saya mengutip sana sini membandingkan, terus identitas di dalam penelitian ini itu apa? Nah, maksudnya. Kalau itu sudah jelas, nanti data yang akan dicari itu berkaitan dengan konsep yang sudah Anda rumuskan untuknya itu. Apalagi manajemen sangat luas. Kalau nggak dirumuskan, bisa kemana-mana datanya nanti. Ya, manajemen sangat luas. Nanti Mbak Nika juga harus merumuskan manajemen dalam konsep penelitian ini itu apa. Indikatornya apa saja. Supaya data yang dicari sesuai dengan konsepnya yang dirumuskan itu. Ya, kalau mengurai manajemen luas banget, nggak ada rumusan, datanya bisa kemana-mana itu nanti. Nah, jadi landasan teori, namanya teori itu sebenarnya sudah mengarah pada data apa yang ingin dicapai, diperoleh, dan metode apa sebenarnya begitu namanya teori. Contoh misalnya, besi itu dipanaskan memuai. Di situ ada konsep besi dipanaskan memuai. Di dalam besi dipanaskan memuai itu di situ sudah ada metode. Bagaimana supaya besi dipanaskan? Caranya adalah dipanaskan. Sudah ada metodenya. Kalau tidak bisa dipanaskan tidak akan memuai. Berarti sudah ada metodenya di situ. Teori itu begitu. Ya, beda dengan konsep. Makanya teori itu kumpulan dari konsep. Nah, ini dirumuskan. Ya. Jadi setiap membahas landasan teori apapun subjudulnya itu harus dirumuskan oleh peneliti. Ya. Karena kalau tidak dirumuskan bisa sangat luas. Ya.
Oke. Ya, Prof. Terus dalam pengumpulan data ya. Nah, ini Iya. sekarang metode. Ini yang saya soroti soal metode. Iya. Metode Ya, itu harus metode, di dalam metode itu desainnya harus kelihatan. Desain itu mencakup serta metodenya. Misalnya kualitatif, teorinya apa, bidangnya apa misalnya. Ya. Kalau ini bidangnya pendidikan misalnya, berarti menggunakan teori pendidikan atau teori budaya apa, ya, teori sistem, teori fungsi, teori struktur, ya. Itu harus muncul, ya. Itu namanya pendekatan. Pendekatan ini dalam kacamata saya yang dimaksud pendekatan sesuatu perspektif yang mendekati, ibarat seperti kacamata. Saya melihat sesuatu dengan kacamata hitam, dengan kacamata putih, dengan kacamata bisa berbeda-beda karena kacamata berbeda-beda. Itulah teorinya. Jadi kalau gambus itu dilihat dari kacamata putih, di kacamata hitam, kacamata merah, beda hasilnya. Karena teorinya berbeda-beda. Nah, itu loh. Tergantung teorinya. Walaupun gambus itu sudah dibahas orang, tapi kalau perspektif kita beda, nanti hasilnya beda. Tidak apa-apa. Iya, Prof. Itu satu. Kemudian datanya apa? Sumbernya dari mana harus jelas. Ya. Datanya Ini data masih apa? umum ya, Prof, yang saya kirim kemarin. Ya, kebanyakan memang ini mahasiswa itu mengirimnya masih teks buku ya, proposalnya. Mestinya Iya, tidak lagi bisa pengumpulan data adalah gini-gini terdiri dari 3 observasi ini. Itu S1. Mestinya apa yang akan di dalam pengumpulan data yang akan dicari adalah hal-hal yang langsung berkaitan. gitu ya, Prof. Nah, iya. Yang tentang observasi. Jadi ingin mengamati pertunjukan, mengamati lokasi, itu sudah observasi, nggak usah disebut observasi, sudah menggunakan metode observasi. Nah, makanya ini saya kasih rumus pertanyaannya, ketika di pengumpulan data, apa yang diobservasi, bagaimana observasinya, ya, mengapa itu diobservasi, kapan diobservasi, bila mana diobservasi, sama wawancara. Mengapa itu diwawancarakan misalnya? Ya. Terus berarti siapa yang diwawancara gitu ya, Prof? Itu disebutkan. Disebutkan. Itu sudah aplikasi, bukan textbook lagi. Sudah tahulah orang wawancara seperti apa, definisinya sudah tahulah, nggak perlu ditulis di situ gitu loh. Iya, Prof. Berarti udah mulai diceritain gitu ya, Prof? Iya, diceritain. Berapa orang yang diwawancarain, siapa aja gitu ya. Ya, baik, Prof. Karena di lapangan bergeser tidak masalah, tapi kan sudah punya rencana yang akan dilakukan. Iya, Prof. Ya, kelas SD harus begitu, jangan mengekor konsep terus. Nanti bisa juga berbeda-beda, ya. Dokumen kira-kira yang kita butuhkan untuk menguatkan hasil penelitian yang akan menggunakan dibutuhkan suatu video pertunjukan, mungkin dibutuhkan suatu foto atau gambar yang bisa menguatkan data wawancara maupun data observasi. Dibutuhkan mungkin sertifikat atau surat-surat yang bisa melegitimasi data, menguatkan data wawancara observasi lah. Itu kebutuhan itu sudah dokumentasi, nggak usah ngomong itu dokumen kan gitu. Dokumentasi itu apa gitu ya, Prof? Nah, nggak usah gitu, kayak satu kan. Iya, siap, Prof. Ayo, pembacanya bukan satu, pembacanya sudah S3 semua. Ya. Kemudian itu ada alasan baru, terbilang baru. Jangan terburu-buru bilang baru. Ternyata setelah saya baca di landasan di tinjauan pustaka, ini bukan baru, sudah ada gitu, baru lah. Ini terjebak atau ini. Ini kalau ujian terjebak. Maksudnya ini baru ujian. Judulnya, Prof. Baru kajiannya beda. Kajiannya beda, Prof. Itu maksudnya. Nah, kalau beda ya ditulis ya, beda. Iya. Terus ini di udah tinjauan provokasi juga ya, Prof. Di tinjauan pustaka itu yang saya masukkan relevansi dan kontribusi itu begini. Relevansi itu penelitian yang paling dekat dengan rencana penelitian Anda itu apa? Yang pernah diteliti orang. Yang paling dekat saja, nggak usah banyak-banyak. Yang dekat artinya saya tertindih saja oleh penelitiannya gambus ini saja. Walaupun gambus sudah banyak, tapi yang paling dekat itu yang mana? Ya.
Itu ya. Itu yang relevansi. Iya. Ya. Bentar. Ini HP-nya. Ya, itu ya. Ya, Jadi relevan. Kemudian kontribusi. Kontribusi itu harus konkret ya. Misalnya begini, gambusnya si A, ini yang paling relevan karena ini lekat dengan rencana penelitian saya dan memberi kontribusi, paling enggak memberi kontribusi tentang teori yang digunakan. Kemudian pemahaman gambus yang apa. Nah, konsep gambus itu saya temukan justru di penelitiannya ini. Nah, konkret. Ya. Nggak usah malu, nggak usah gengsi. Itu memang kalau sudah ketemu itu kan nggak usah banyak referensi. Kalau sudah di dalam penelitian itu sudah temukan apa konsep gambus itu misalnya. Ya. Apa konsep ekspresi di dalam penelitian itu. Ya. Itu bisa memberi kontribusi terhadap konsep gambus yang akan saya teliti. Saya teliti itu ya. Yang akan saya teliti. Ya. Ya. Jadi begini loh, namanya akademik, kita mengutip banyak orang itu bukan berarti kita bodoh ya. Justru kita itu menjadi pinter karena ada kalau orang yang memahami, referensinya banyak berarti wawasannya luas ini karena banyak yang dibaca. Nah, justru itu. Bukan karena banyak ngutip itu pinter, bukan, jangan takut. Banyak ngutip bukan berarti tidak pinter. Justru memberi wawasannya, dia itu mempertimbangkan pikiran orang-orang lain sehingga dia ngutip. Nah, itu ya. Makanya selalu setiap statement tuh kalau ada referensi tulis. Jangan sampai nanti ada pertanyaan satu paragraf ini ada Anda Mbak ngutip ya seperti di bab 2 kajian teori. Itu saya tidak melihat referensi itu. Iya toh. Kajian paragraf pertama, kedua itu paragraf pertama, yang paragraf kedua ada referensinya itu jurnal ya. Paragraf pertama, nah itu ada referensinya enggak. Kalau jujur aja ditulis referensinya enggak apa-apa. Ya, ini contoh aja. Saya kira ini sudah ada ya. Tapi ya, ada yang paragraf satu paragraf, maksud enggak ada referensinya ini. Nanti yang ini kalau, ya Prof, ada itu yang apa? Statement grup itu kalau saya nggak salah kemarin Prof suruh tambahkan ya. Ada referensinya, tuliskan kata Prof itu. Ya, tuliskan itu. Soalnya bahaya nanti. Bahaya nanti kalau orang lain yang tahu, loh ini kok saya juga ngutip tulisan ini di buku ini kok ini nggak ada referensi, repot nanti dikira plagiat nanti. Ini sedang gatal-gatalnya plagiat, nanti sidik saja jadi plagiat. Ya sebenarnya ini statement saya sih Prof, tapi kan kalau misalnya ada berita dari mungkin dari lembaga adat Riau-nya yang mengatakan bahwa komunitas Rioritem ini memang sudah mendunia di Pekanbaru. Nah, berarti nanti kan saya tambahkan, berarti dari lembaga adat Riau gitu ya, Prof. Mungkin untuk memperkuat statement saya. Iya, atau mungkin itu di pos kota atau berita di lingkungan Riau itu ada. Iya, biasanya kalau yang ini kan adanya di koran-koran gitu ya, Prof. Di berita iya. Ya, nah, itu ditulis, walaupun koran ditulis. Ya. Iya, baik, Prof. Nanti Anda digugat repot itu. Ya. Oke, itu ya. Saya kira ini coba Anda menghindari dari konsep pewarisan ya. Nanti pewarisan itu otomatis nanti. Ada saran nggak, Prof? Ada saran untuk itunya nggak, Prof? Untuk pengganti pewarisannya itu. Soalnya saya memang ingin menggali bagaimana proses regenerasi di gambus ini sendiri gitu, Prof. Karena dilihat dari beberapa kesenian tradisi yang ada, itu kan sudah banyak yang hampir punah. Nah, tapi gambus ini di Riau memang benar-benar dijaga gitu, Prof. Makanya saya ingin tahu bagaimana proses regenerasi gambus ini. Maksudnya itu gitu, Prof. Makanya ke pola pewarisannya itu. Kalau regenerasi itu kan lebih luas daripada pewarisan tuh. Kalau saya memahami loh ya, regenerasi itu kalau pewarisan mungkin lewat pembelajaran, misalnya pewarisan. Kemudian lewat pendidikan non formal. Tapi kalau ada regenerasi itu mungkin dengan sering ditampilkan dalam pertunjukan itu sudah satu bentuk regenerasi loh, supaya generasi muda mengamati, itu satu bentuk regenerasi loh itu, bukan pewarisan loh itu. Nah, ya boleh aja regenerasi. Justru mungkin regenerasi itu lebih luas dari pewarisan.
Kalau pewarisan cenderung pada pembelajaran ya, penularan, Pembelajarannya ya, Prof. penularan ya. Proses Penularan. apanya ya, Prof? Berarti proses penurunannya gitu ya. Nah, itu cenderung ke situ. Kalau regenerasi itu bisa, salah satunya adalah pewarisan, salah satunya. Bisa juga dengan program tertentu, dalam rangka untuk regenerasi. Nah, misalnya program pemerintah apa, bidang apa. Salah satu bentuk regenerasi, misalnya. Ya. Kalau sosialisasi, Prof, masih sepadan tidak, Prof? Atau agak nyerempet-nyerempet? Kemarin saya juga dicoret sama Prof sosialisasi. Iya. Sosialisasi itu bisa memiliki dua makna. Ya, bisa penyebaran, ya, bisa internalisasi, Pewarisannya juga, internalisasi terhadap diri saya. Saling memahami itu mana yang mau digunakan, fokusnya kemana, ya dibatasi. Secara konseptual bisa memiliki dua arti, dua makna. Tapi sosialisasi dalam penelitian saya akan lebih pada penyebaran. Nah, itu harus tegas. Ya. Jadi boleh-boleh saja, Prof, ya, tapi harus dibatasi. Boleh saja, tapi harus ada, makanya harus dirumuskan. Di akhir itu rumusannya harus jelas. Posisi peneliti itu harus jelas. Itu contoh ya, sosialisasi itu punya dua makna. Sosialisasi artinya keluar, bisa sosialisasi dalam arti ke dalam. Nah, ya. Ini kalau ke dalam itu dekat sama enkulturasi ya, ke dalam. Iya, nah, betul. Dekat pada enkulturasi dalam bidang antropologi. Tapi kalau keluar itu bisa dengan eksploitasi, bisa ekspansi, bisa kegiatan itulah. Kira-kira kalau Anda menggunakan sosialisasi itu fokusnya yang kemana? Nah, itu harus dirumuskan. Berarti ya, lebih supaya nanti tidak tafsirnya bisa kemana-mana. Makanya harus tegas. Semakin Anda tegas, semakin mudah cari datanya. Ya. Semakin mudah nanti ada pertanyaan. Sosialisasi itu saya lebih ke dalam pada sosialisasi, artinya pembudayaan pada diri saya, misalnya ke dalam. Kalau itu menjadi kuat, nanti data-datanya yang sifatnya penyebaran nggak usah diambil. Data yang ke dalam yang diambil. Satu itu. Kemudian orang lain yang punya persepsi dua itu, loh sosialisasi kok hanya ke dalam. Ya, dalam penelitian ini saya lebih konsentrasi ke dalam, bukan keluarnya. Walaupun itu bisa keluar, tapi penelitian saya ada yang ke dalamnya lah. Selesai kan? Nggak akan dikejar Anda nanti ada pertanyaan itu. Ya, jadi semakin Anda tegas, semakin Anda batasi, semakin mudah Anda mencari data, semakin mudah nanti Anda menjawab pertanyaan. Ya. Tidak menutup kemungkinan memang sosialisasi itu keluar, tapi dalam penelitian saya fokusnya pada sosialisasi ke dalam, mudah selesai. Ya. Jadi kita tidak menyalahkan orang yang bertanya, itu kemungkinan memang begitu, tapi fokus saya ke dalam bukan keluar. Nah, tegaskan itu. Nah, data-datanya juga nanti hal-hal yang berkaitan dengan ke dalam, jangan keluar. Ya, makanya tergantung kita. Ya, makanya selalu kan setiap Anda menggunakan landasan teori panjang banget gitu, tapi harus ada dirumuskan. Karena rumusan itu menjadi patokan nanti Anda mencari data. Ya. Apalagi manajemen luas banget itu, luar biasa luasnya. Anda harus batasi. Manajemen dalam penelitian ini dibatasi dalam konteks apa. Udah. Indikatornya apa saja yang semakin Anda jelas itu, semakin mudah cari datanya. Kalau Anda hanya konsep tanpa indikator, tanpa rambu-rambu, nanti ke lapangan susah. Gitu loh. Ya, jadi penelitian itu sebenarnya nggak sulit. Kita membatasi diri kita yang bisa kita lakukan. Jangan membiarkan konsep itu seperti itu, sementara Anda nggak bisa melakukan. Hanya sebagian bisa melakukan, lainnya enggak. Nanti jadi lemah. Ya, yang luas itu harus Anda persempit sendiri dalam rangka supaya Anda bisa melakukan. Ya. Prof, izin bertanya sedikit, Prof. Berarti kita ini arahnya lebih ke fenomenologi atau etnografi ya, Prof? Kalau menurut saran Prof? Ya, kalau bisa dua-duanya ya. Tapi makanya itu nanti arahnya kalau etnografi itu kan lebih pada kajian etnis, berarti kelompok tertentu ya. Kita masuk ya. Kalau fenomenologi itu bisa keluar masuk, bisa keluar, kadang-kadang bisa masuk. Lebih. Berarti fenomenologi aja, Prof ya, amannya Prof ya. Ya silakan. Semua punya konsekuensi gitu. Ya. Konsekuensi Anda membatasi pada fenomenologi berarti kajiannya harus lebih luas.
tidak sekedar etnografi. Nah, kalau etnografi cenderung pada etnis ya, jadi kelompok itu aja. Oh, berarti Istilah-istilah masyarakat pesisir termasuk etnografi ya, Prof? ya bisa aja, bisa aja. Bisa tuh. Riau juga etnografi bisa. Gambut itu Saya juga kadang-kadang etnografi. masih bingung antara dua istilah itu, Prof. Karena kok Fenomenologi, maknanya hampir mirip gitu. Enggak, ya kalau kalau fenomenologi itu lebih bebas karena bisa keluar, orang luar bisa masuk. Tapi kalau etnografi itu kita berpikir menurut komunitas yang disang etno yang kita teliti itu. Emang orang Emik, dalam emik gitu ya, ya, Prof? Orang maksudnya dalam, ya. iya. Kalau etnografi lebih ke orang Iya. yang ada di dalam daerah itu gitu ya. Ya, ya itu. Kalau fenomenologi bisa dari dalam, bisa dari luar gitu loh. Oke. Karena fenomenanya di luarnya seperti apa. Nah, sejauh mana pengaruh luar masuk, hanya ke situ fenomenologi. Jadi sudut pandang emik dan etik itu masuk ya, Prof? Iya, iya, etiknya. Siap, siap. Soalnya awalnya Prof. studi kasus itu ya. awalnya. Ya itu Iya, baik, Prof. direnungkan dulu, nanti disusun, nggak usah terburu-buru. Siap. Ya, nanti begini itu aja. Nanti Iya, saya Prof. takut gagal. Daripada ada gagal semakin stres nanti. Siap. Iya, Ya. Prof. Itu yang kami takutkan, Prof. Iya. Ya, insya Allah nih. Nggak apa. Insya Allah mau agak sedikit ngebut ini, Prof. Kita, Prof, bekerja siang malam ini. Ya, enggak apa. Enggak apa. Ya baik aja. Ya emang harus kejar waktu. Iya, siap, Makanya Prof. Dirumuskan betul dulu, dimatangkan dulu, direnungkan. Siap. Ya. Siap. Jadi apa yang ada di dalam pikiran, perasaan dijadikan satu. Jangan tergoda oleh fenomena yang ini. Sesuaikan dengan kemampuan diri kita. Siap. Artinya situ. Siap. Dan kita meneliti yang kita terpaksa harus ke sana aja. Yang kita kira-kira kita mampu. Baik, oke, begitu ya sementara. Iya, terima kasih, Prof. Baik, Prof. Nanti Terima kasih. lagi. Ya. Iya. Oke. Sehat-sehat, Prof. Sehat-sehat selalu, Prof. Siap. Sing ngrimi kopi saya itu siapa itu, Mbak? Laila ya. Saya, Prof. Enak, Saya Prof. dikirimi yang asli sana, enggak, jangan yang dipaket. Itu kan masakan ya. Saya pernah ke Aceh. Dikasih kopi, disuguh kopi itu kopi Aceh asli, tidak dikemas itu seperti kopi pasar itu, malah enak itu. Oh, yang apa ya, Prof? Yang kampung punya ya? Kopi kampung, iya, kopi kampung ya, malah nanti, enak. Kalau kopi gitu itu malah enggak iya, saya kan kalau kemarin kopi takut Lampung mau, kalau ngirim itu Prof nanti malah batuk atau gimana gitu kan, karena kalau itu kan disaring lagi toh, Prof, kalau yang original banget itu. Ya nanti Prof, saya soalnya kakak saya dinas di sana, Prof. Oh iya, yang kampung itu aja malah. Iya. Insya Allah, Prof, nanti saya itu. Iya, Prof. Baik, terima kasih. Baik, Prof, makasih banyak, Prof. Sehat selalu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, Prof. sama-sama, Waalaikumsalam. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Mbak Lela udah ini ya,